Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel 2Edu Channel, channel yang membahas soal-soal seleksi akademik pretest PPG mata pelajaran IPS khususnya tahun 2023. Tentunya sesuai dengan kisi-kisi dan indikator. Pada kesempatan kali ini 2Edu Channel akan membahas soal-soal profesional mata pelajaran IPS ya, part 1. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung pada soalnya. Letak Kepulauan Indonesia berada di jalur pegunungan dunia atau yang disebut dengan Ring of Fire, sehingga membawa pengaruh pada kehidupan sosial ekonomi. Jadi yang dimaksud dari soal ini, karena Indonesia itu dilewati dengan jalur pegunungan dunia, maka pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi Indonesia sendiri itu apa? Oke, yang pertama, kaya flora dan fauna, kemudian yang kedua, kaya sumber tambang batu bara, masyarakat memiliki ciri subsistem, kemudian kaya keberagaman sumber daya alam, yang masyarakat cenderung malas dan bergantung pada alam. Ini jawaban yang tepat adalah yang D. Karena apa? Karena kalau di Indonesia itu dilewati dengan jalur pegunungan dunia, yang sudah dipastikan ya tanahnya subur karena abu-abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung-gunung yang masih aktif itu akan membawa kesuburan tanah bagi Indonesia sendiri ya, bagi Indonesia sendiri. Yang di sini kaya flora dan fauna ini juga betul, namun lebih tepatnya ya itu kaya keberagaman sumber daya alam, karena dari tanah-tanah vulkanik tadi itu menyebabkan tanah yang subur sehingga memunculkan keberagaman tumbuh berbagai macam tumbuhan, dan tumbuhan itu yang akan menjadi tempat makan bagi fauna-fauna manusia yang ada di sekitarnya. Jadi yang lebih tepatnya yaitu D, kaya keberagaman sumber daya alam. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Interaksi antar wilayah dapat melahirkan gejala kenampakan dan permasalahan baru yang dapat mengakibatkan proses pergerakan atau dinamika dalam kehidupan manusia. Proses pergerakan yang terkait dengan kehidupan manusia adalah, oke, kita sekarang langsung ke opsinya saja ya. A. Pergerakan manusia, informasi, materi, benda. Oke, ini bisa ya. Pergerakan manusia dan hewan juga bisa. Urbanisasi dan budaya mudik juga bisa. Pergerakan barang dan jasa ini juga bisa. Pergerakan migrasi sirkuler ini juga bisa. Sebenarnya ini bisa semua. Tapi kenapa? Tapi menurut saya itu yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Dikatakan yang A, karena jika kita lihat dari pergerakan manusia itu ada di yang A, hewan itu termasuk benda, kemudian urbanisasi dan budaya mudik ini merupakan juga pergerakan manusia, pergerakan barang dan jasa ini ada pergerakan materi atau benda, pergerakan migrasi sirkuler adalah pergerakan manusia. Jadi yang paling tepat dan lengkap adalah yang A. Jadi dapat disimpulkan jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa kecuali. Kalau kecuali berarti yang bukan ya. Kita langsung saja identifikasi pada opsi jawabannya. Penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Pasti itu ya. Kemudian B. Terorganisir pada paguyuban petani. Karena mayoritas penduduk desa itu bekerja sebagai tani, jadi banyak kelompok-kelompok tani ya, paguyuban petani, benar ini ya. Kemudian standar penghasilan berbeda-beda. Jadi dalam penduduk desa itu ada yang petani lahan sendiri, ada juga yang penggarap, ada juga yang sebagai buruh. Jadi dari situ penghasilannya tentu berbeda-beda. Dari segi lahan pun ada yang punya lahan yang lebar, ada yang punya lahan sedikit. Jadi standar penghasilannya pun tentu akan mempengaruhi standar penghasilannya. Jadi standar penghasilannya juga berbeda-beda. Ini mungkin benar ya. Kemudian menghasilkan produk kerajinan. Oke. Selain bermata pencarian sebagai petani, biasanya penduduk desa itu menghasilkan produk-produk kerajinan seperti anyaman ya, kemudian pembuatan
makanan-makanan ringan dan lain sebagainya. Ini benar. Kemudian menggunakan standar upah minimum regional. Nah, biasanya penduduk desa itu tidak tergantung pada penggunaan standar minimum regional. Jadi jawaban yang E ini yang kurang tepat. Nah, untuk membuktikannya kita langsung ke teorinya. Kehidupan ekonomi masyarakat desa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat kota. Mayoritas bekerja di sektor pertanian, tadi ada ya jawaban yang A. Kemudian menghasilkan produk kerajinan, ada di jawaban yang B. Standar penghasilannya berbeda-beda, itu ada di jawaban yang C. Kemudian tidak terikat upah minimum, nah itu ya. Menggunakan standar upah minimum jelas tidak ya jawabannya, itu berarti yang bukan. Yang terakhir dan yang terakhir paguyuban atau kelompok petani, itu ada di jawaban yang B. Jadi yang bukan karakteristik kehidupan masyarakat di desa itu adalah yang E. Oke, kita lanjutkan. Terdapat sekelompok remaja yang sengaja meninggalkan rumah dan rela menjadi anak jalanan. Mereka merasakan kebebasan dan kesetaraan. Salah satu geng punya slogan equality. Equality ini menjunjung kesetaraan ya, kebersamaan gitu kan ya. Salah satu alasan mereka hidup bersama dalam satu kelompok, merasakan dalam satu keluarga, dan merasa saling memberikan kasih sayang. Kasus ini menunjukkan ya, sekelompok remaja hidup di jalanan, ingin bebas, kemudian dari kebebasan itu hidup bersama dengan harapan merasakan kekeluargaan, saling memberikan kasih sayang ya. Ini menandakan bahwasanya remaja-remaja tersebut ada masalah dalam keluarganya. Berarti mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian sehingga mereka turun ke jalan. Nah, kasus ini menunjukkan apa? Oke, kita identifikasi langsung pada opsinya. Mereka hanya menggunakan sebagian hidupnya untuk menikmati dunia. Ini jelas bukan alasan utama ya. Jika kita lihat dari kata kunci yang ada, ini mungkin tidak ya. Kemudian memberontak sistem politik suatu negara yang dianggap mengekang mereka. Ini ruang lingkupnya keluarga. Mungkin kalau ruang lingkup negara dan mereka ingin memberontak, mereka jadi teroris gitu ya, menjadi pengacau gitu ya. Nah, saya rasa ini tidak, karena ruang lingkupnya masih dalam ruang lingkup keluarga. Kemudian remaja geng sesungguhnya merindukan keluarga yang mampu memberikan afeksi. Nah, ini dia ya, remaja sesungguhnya merindukan keluarga karena mereka kurang kasih sayang, sehingga mereka kan untuk hidup bersama dengan orang lain di jalan ya, yang dengan alasan ingin mendapat satu kekeluargaan yang baru, mendapatkan kasih sayang dan lain-lainnya. Nah, afeksi ini adalah perhatian, kemudian dukungan ya, afeksi ini, kemudian kasih sayang dari keluarga atau orang tua. Jadi jawaban yang benar itu kemungkinan yang C ya. Tapi kita lihat dulu yang D. Sesungguhnya geng ini menginginkan kehidupan semata rata sama sehingga terwujud keselarasan. Ini bukan alasan yang utama ya jika dilihat dari kata kuncinya. Kemudian geng tersebut menunjukkan bahwa keluarga mereka rata-rata dari kalangan menengah ke bawah yang tidak punya waktu untuk memberikan kasih sayang. Ini benar dari segi kekurangan kasih sayangnya, namun alasannya keluarga mereka rata-rata kalangan menengah ke bawah ini nggak mesti ya, nggak mesti. Biasanya malah orang-orang yang dari kalangan atas itu yang kekurangan kasih sayang karena orang tuanya sibuk bekerja di kantor dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan. Perubahan kehidupan pada masa Neolitikum sering disebut sebagai zaman revolusi kebudayaan manusia masa praaksara. Hal ini dikarenakan apa? Ya, dikatakan Neolitikum itu merupakan zaman revolusi kebudayaan pada masa praaksara. Alasannya apa? Kita langsung saja ke opsinya. Dikenalkan peralatan yang semakin halus menunjukkan kemajuan teknologi. Bisa jadi ya. Yang B, masyarakat praaksara mulai mengenal bangunan-bangunan besar seperti Punden Brundak dan Menhir. Punden Brundak dan Menhir ini zaman Megalitikum. Nah, karena pada materi ini
masyarakat praaksara itu dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama zaman Paleo, Meso, Neo, dan Megalitikum. Nah, jadi bangunan-bangunan besar, pondok berundan, menhir, sarkofagus itu merupakan bangunan-bangunan ciri khas pada zaman Megalitikum. Jelas ini bukan ya. Oke, selanjutnya mulai dikenalnya teknologi pengecoran logam yang menunjukkan perubahan kebudayaan dari zaman batu ke zaman logam. Ini jelas tidak. Zaman batu ke zaman logam ini adalah zaman logam, ya, pengecoran logam itu adanya di zaman logam, lebih maju lagi dari zaman batu. Jelas ini tidak. Oke, bercampurnya kebudayaan Proto Melayu, Deutero Melayu yang menghasilkan kebudayaan baru ini juga tidak. Ini adanya di zaman logam. Mulai kehidupan menetap yang berpengaruh dan dipengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Sepertinya ini ya. Nah, karena di sini ada 2 jawaban yang menuju pada soal, maka kita buktikan dengan teori. Zaman Batu Muda, Neolitikum. Zaman ini merupakan revolusi pada masa prasejarah. Telah terjadi perubahan yang mendasar pada corak kehidupan dan cara bertempat tinggal maupun peralatan hidupnya. Ciri-ciri zaman ini adalah peralatan sudah halus, bahkan diberi tangkai. Bisa tadi ya, yang A ya. Kemudian jenis alat yang digunakan adalah kapak persegi, kapak lonjong, juga bisa yang A. Pakaian yang terbuat dari kulit kayu, perhiasan terbuat dari batu, dan manik-manik. Nah, kemudian telah bertempat tinggal menetap. Nah, ini ciri yang sangat menonjol dari zaman Neolitikum, mereka sudah bertempat tinggal dan menetap. Jadi, jawaban yang lebih tepat itu yang ya. Kemudian telah memiliki kemampuan bercocok tanam, telah menganut kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Nah, karena kenapa saya pilih telah menetap ini ya, mulai kehidupan menetap ya, karena dari kehidupan menetap ini mempengaruhi kehidupan di bidang-bidang lainnya, seperti bercocok tanam ya, karena sebelumnya mereka berpindah-pindah. Dengan berpindah-pindah mereka belum mengenal bercocok tanam ya. Mereka belum mengenal bercocok tanam, mereka mencari makannya itu berdasarkan tempat yang masih banyak sumber makanannya. Jadi ketika sumber makanan itu habis di suatu tempat, mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau yang disebut dengan nomadem. Nah, nomadem itu berpindah-pindah itu ciri khas pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum. Ketika mereka sudah masuk zaman Neolitikum, mereka sudah bertempat tinggal atau menetap. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan berikut yang bukan produk karya sastra yang berkembang pada masa kerajaan-kerajaan Islam. Oke, yang pertama, yang A, yaitu hikayat, cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh-tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Contohnya hikayat yang terkenal adalah hikayat Amir Hamzah. Hikayat masuk ya, peninggalan Islam ya. Kemudian kitab Sutasoma yang merupakan karangan Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, ini dari sini aja sudah kelihatan bahwasanya di sini dituliskan bahwasanya kitab Sutasoma yang merupakan karangan Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Yang kita ketahui, Kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan peninggalan zaman Hindu Buddha. Jadi ini yang bukan ya. Kemudian babat. Kisah Pujangga Karaton sering dianggap sebagai peristiwa sejarah, contohnya babat Tanah Jawi, Jawa kuno, kemudian babat Cirebon. Ya, ini peninggalan karya sastra masa Islam. Kemudian suluk-suluk kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya suluk yaitu Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan lain sebagainya. Ini juga peninggalan karya sastra peninggalan masa Islam. Dan syair seperti syair Abdul Muluk dan Gurindam 12 ini juga. Oke, untuk membuktikannya kita langsung ke teori. Nah, di sini dikatakan sebagai karya-karya sastra peninggalan masa kerajaan Islam. Ada hikayat, ada hikayat ya. Kemudian babat, kemudian suluk. Nah, sedangkan untuk yang E, syair Abdul Muluk. Nah, Abdul Muluk itu kan nama Islam. Jadi kemungkinan ini merupakan peninggalan kerajaan Islam. Jadi dapat disimpulkan yang bukan peninggalan karya sastra peninggalan kerajaan Islam itu ada jawabannya yang
B. Oke, kita lanjutkan. Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 merupakan pijakan tujuan didirikannya ASEAN. Berikut ini merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Bangkok adalah, jadi kegiatan yang bertentangan dengan Deklarasi Bangkok. Perlu diketahui, ASEAN itu merupakan organisasi negara-negara Asia, ya, organisasi negara-negara Asia yang di dalamnya terdapat beberapa kerjasama, yaitu kerjasama ekonomi, kerjasama di bidang pendidikan, kerjasama di bidang politik dan pertahanan, ya. Nah, di sini jika kita lihat dari opsi-opsinya, yang pertama, memperkuat persenjataan negara-negara ASEAN untuk memperkuat pertahanan dan menyerang lawan anggota negara ASEAN. Jelas ini tidak, ya, karena ada teorinya bahwasanya kerjasama ASEAN ini di bidang politik. Yang pertama ada Defense Minister Meeting, yaitu yang disingkat dengan ADMM, kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN yang mengadakan pertemuan rutin di antara menteri-menteri keamanan yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian pengiriman duta dan konsul, perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN ini merupakan bentuk kerjasama bidang politik dalam menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Melalui adanya perjanjian ekstradisi, negara-negara di ASEAN dapat melakukan kerjasama untuk mengembalikan tersangka ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik di negara-negara ASEAN. Kemudian yang keempat ada perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian kawasan bebas nuklir merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik mengenai pelanggaran senjata nuklir di negara ASEAN. Dalam perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN pada khususnya. Nah, jelas jawaban yang A ini bertentangan dengan perjanjian ASEAN di bidang politik dan keamanan, ya. Ini jelas yang tidak, yang bertentangan. Yang benar, ya. Kemudian mempercepat kawasan pasar bebas, ini perjanjian di bidang ekonomi, meningkatkan kerjasama untuk mengajukan pendidikan dan latihan, ini juga ekonomi. Memperluas jaringan pendidikan di ASEAN, ini juga ini pendidikan, ya, yang saya tadi pendidikan. Bekerja sama mengatasi masalah perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang, ini di bidang pertahanan, ya, pertahanan. Oke, tapi yang lebih tepatnya, ya, yang menyalahi salah satu kerjasama di bidang politik dan pertahanan itu yang A. Oke, kita lanjutkan. Habis. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan soal mata pelajaran IPS untuk persiapan pretest PPG. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, ya, dan nyalakan tanda notifikasinya sehingga nanti teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video-video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.